tentunya selain kerjasama dalam negeri, kita juga punya kerjasama selain luar negeri, kita juga punya kerjasama dalam negeri. Ya, adik-adik juga nanti bisa belajar di kampus dalam negeri, baik di luar pulau maupun di dalam pulau. Jadi tentunya pengalamannya akan banyak ketika adik-adik kuliah di Unipma. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, luar biasa. Jumpa lagi di podcast Unipma. Saat ini hadir sudah di tengah-tengah kita tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang 4, sudah hadir bersama dengan Fitra di sini. Selamat pagi untuk Bapak Dr. Jeffrey Handika MPD MSI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu Dr. Fitra. Ada suaranya sangat merdu sekali di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya itu senang loh Pak, Bapak bisa hadir di sini. Saya juga senang bisa ikut kegiatannya di podcast ini, apalagi pembawa acaranya Bu Fitra. Sudah lama kita tidak berdialog seperti ini. Bapak ini alhamdulillah di atas nih ada atap, kalau enggak saya sudah ke awan-awan nih Pak, sudah ke langit Pak. Oke, baik. Jadi sobat online podcast Unipma, kita tahu bahwa Universitas PGRI Madiun sangat luar biasa. Di bawah Pak Rektor ya, tentu saja Pak Rektor mempunyai 4 wakil rektor yang membantu beliau dalam menjalankan program-program dari Universitas PGRI Madiun. Salah satunya adalah Pak Dr. Jeffrey di Wakil Rektor Bidang 4. Pak Jeffrey, kalau di Wakil Rektor Bidang 4 sendiri membawahi apa saja ini Pak? Ada beberapa biro ya Pak ya? Ya, sebenarnya Wakil Rektor Bidang 4 itu lengkapnya itu Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penjaminan Mutu, Publikasi, kemudian alumni. Jadi kerjasama, magang, publikasi, penjaminan mutu, dan alumni. Dan di sini kita punya dibantu oleh unit-unit terkait. Yang pertama itu Biro Kerjasama dan Humas. Tentunya fokus pada implementasi kerjasama baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian juga humas, dan juga yang paling penting di sana juga ada pencitraan publik. Kemudian juga ada unit UPPLM, ya ini unit praktik pengalaman lapangan dan magang yang fasilitasi mahasiswa. Untuk yang pendidikan itu ke sekolah tentunya, sedangkan untuk yang teknik, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Ilmu Kesehatan dan Sains itu bisa di rumah sakit atau industri. Kemudian kita juga membawahi PMB, ya itu ada Biro Penerimaan Mahasiswa Baru. Tentunya kalau adik-adik mahasiswa yang ingin mendaftar, pasti pintu awalnya adalah di PMB. Kemudian ada P2KLK, ini merupakan Biro Pusat Pengembangan Karir dan Layanan Konseling. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang mau lulus atau sebagai alumni posisinya, itu kita bekali di unit tersebut terkait apa yang perlu dipersiapkan dalam melamar kerja. Kemudian kita juga mengundang dari Dudi untuk memberikan kiat-kiat bagaimana supaya mendapatkan pekerjaan. Di sini kemudian juga di sana ada Biro Konseling. Jadi mahasiswa yang ada kendala terkait perkuliahan atau kendala lain itu bisa konsultasi gratis di unit ini. Itu P2KLK. Kemudian juga yang saat ini Bu, kita difasilitasi untuk podcast, itu salah satu dari program kerja Sistem Informasi dan Jaringan. Jadi walaupun mereka itu fokus pada pelayanan terkait digitalisasi dan software di Unipma, mereka juga berperan dalam kegiatan podcast ini. Kemudian yang terakhir ini ada LPM, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu. Ini menjamin seluruh prosedur kegiatan mutu, penjaminan mutu yang ada di lingkup Unipma, baik itu biro, fakultas,
prodi maupun unit-unit terkait. Oke, luar biasa. Berarti membawahi 6 biro ya di Universitas PGRI Madiun. Saya mau melangkah ke biro yang pertama nih, Biro Kerjasama dan Humas. Seperti yang sobat online tahu, sekarang Unipma luar biasa ya, sudah bisa mengirim mahasiswa untuk bisa saling bertukar, bisa saling belajar, tidak hanya di dalam negeri, namun bisa dengan luar negeri. Banyak sekali ya Pak, di negara Filipina, kemudian apalagi Pak? Filipina ada, kemudian Thailand kalau tidak salah ya. Betul. Di Thailand juga, Malaysia. Betul. Ya, ini Malaysia itu dengan UiTM. UiTM ya Pak. Betul. Iya. Polisas itu di Thailand ya. Iya. Kemudian ada ISATU, ada NEUS. NEUS itu di Filipina. Ya. Kemudian ada CMU, ada SPSC. Ya, itu kira-kira ada 7 mitra kita di sana. Jadi kita bukan sekedar ngirim mahasiswa Ibu, jadi kita juga lecturer exchange, jadi pertukaran dosen. Dosen dari luar negeri mengajar di tempat kita, dan dosen di tempat kita itu mengajar juga di luar negeri. Tentunya dosen yang dikirim itu kita persiapkan terlebih dahulu, dan itu melalui unitnya Bu Fitra. Ini kalau kerjasama ini kalau tidak ada Bu Fitra mungkin tidak bisa meluas. Baik, jadi sobat online dapat kita informasikan bahwa Pak Jeffrey ini menjadi komandan dari Biro Kerjasama dan Humas dan sudah tercetak ya, artinya mempunyai satu prestasi di mana luar biasa. Sudah disampaikan Pak Jeffrey tadi bahwa tidak hanya mahasiswa yang bisa belajar dan bisa merasakan atmosfer bagaimana dosen-dosen luar ini mengajar mereka ya Pak ya. Begitu pula sebaliknya. Oh ya Pak, kalau boleh tahu apakah juga bisa memasukkan unsur budaya ketika kita mendapatkan mahasiswa dari luar negeri Pak? Ya, itu sebenarnya salah satu poin plus dari kegiatan pertukaran mahasiswa. Betul. Jadi biasanya setelah Bapak Ibu dosen mengajar, tentunya di situ kan ada unjuk budaya, unjuk seni budaya. Jadi kita bisa mempromosikan Kota Madiun dan sekitarnya dan tempat mahasiswa itu berada itu untuk dipromosikan ke luar negeri. Jadi itu sebenarnya poin penting dari kerjasama kita. Dan juga kita juga ada program BIPA ya. Di sana ada pertukaran bahasa dan budaya Indonesia Filipina. Nah, itu juga ada, kita ada program seperti itu. Jadi bagi sobat podcast terutama mahasiswa yang atau siswa SMA, jadi kalau kuliah di Unipma itu tidak sekedar berkuliah saja, kuliah pulang ya. Kita bisa mendapatkan suasana mengajar di luar negeri, suasana belajar mengajar di luar negeri, baik siswa yang ada di Unipma itu ada juga dosen dari luar negeri, dan siswa yang berangkat atau mahasiswa yang berangkat juga diajar oleh dosen di luar negeri. Jadi suasananya sama, baik yang ada di Unipma maupun yang berangkat untuk pertukaran pelajar. Luar biasa. Kapan lagi mahasiswa Indonesia bisa merasakan belajar dengan diajar oleh dosen-dosen dari luar negeri, yaitu contohnya saja dari Filipina maupun dari Malaysia. Luar biasa. Wow. Nah, untuk aplikasi dari Unipma Go Global, Pak, Go International, Pak Jeffrey sendiri kan sudah mengomandoi kegiatan-kegiatan ini. Berkaitan dengan guest lecture ini, Pak, bagaimana tanggapan dari universitas di luar negeri sendiri? Apakah menyambut baik kerjasama ini dan bahkan terus dikembangkan, Pak? Ya, yang jelas kerjasama ini mendapat respon positif dari berbagai perguruan tinggi dan di luar negeri. Ya, tentunya indikatornya salah satunya itu berlangsung secara kontinu di setiap semester. Jadi tidak berhenti. Dan bahkan universitasnya bertambah terus ya Pak. Mitranya bertambah terus. Dan dampaknya juga sebenarnya kita tidak hanya pertukaran mahasiswa dan dosen, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat pun kita lakukan dengan melibatkan mahasiswa. Luar biasa. Jadi, mahasiswa tuh di Unipma apa belajar? Saya tidak. Dosen ini juga melibatkan mahasiswanya itu untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Tentunya tidak hanya dengan dosen di dalam negeri, tapi juga dosen di luar negeri. Dan ada dampak
positifnya Ibu Fitra, kemarin Unipma itu mendapatkan penghargaan kerjasama terbanyak. Wow, kita berikan tepuk tangan virtual. Wow, selamat untuk Universitas PGRI Madiun. Ya. Yaitu kerjasama keterlibatan mahasiswa, dosen-dosen. Ya. Oh, semuanya ya Pak ya. Berarti kategorinya itu karena mereka bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan ini, ya, tentunya responnya kan jadi positif. Betul sekali. Dan pusat pengembangan bahasa siap untuk bisa mendampingi para dosen untuk bisa dosen dan mahasiswa tentu saja. Baik, sekarang kita menuju ke, saya tertarik juga Pak dengan alumni tadi Pak. Jadi ketika mahasiswa sudah lulus, ternyata tidak hanya lulus begitu saja, namun sebelumnya sudah dibekali dengan beragam kegiatan. Apakah ada penyaluran kerja atau bagaimana Pak? Terkait penyaluran kerja itu nanti dari itu kan juga melibatkan alumni Bu dalam pembekalan. Jadi dari alumni itu mendatangkan beberapa perwakilan dari perusahaan, ya bisa jadi HRD. Ya. Di sana tergantung ketika mereka sudah mendapatkan cara bagaimana melamar kerja, cara bagaimana merespon wawancara dan sebagainya, tentunya akan memberikan bisa langsung bekerja. Sebenarnya di bawahnya ada di UPPLM Ibu. Jadi ketika terutama yang teknik dan farmasi, ilmu kesehatan dan sains, di sana ada farmasi dan olahraga dan juga prodi ekonomi dan bisnis. Kalau tempat magang memberikan respon yang positif, tentunya di sanalah kemungkinan mahasiswa itu akan direkrut. Jadi ketika magangnya bagus, stakeholder dalam ini perusahaan itu senang, ya, bisa jadi mahasiswa itu akan diprioritaskan. Jadi malah di tempat magangnya mereka. Jadi kita sangat mendukung kegiatan MBKM dari Kemenristekdikbud ya, Kemendikbud ya. Di sana itu memang ada 20 SKS mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Salah satu kegiatannya magang, selain kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu Bu Fitra. Boleh saya mungkin disebutkan Pak untuk Sobat Online, siswa-siswa SMA yang sedang menonton saat ini sudah semakin ada pencerahan ya untuk bisa memilih Unipma sebagai universitasnya nanti ya. Jadi tempat magangnya itu contohnya seperti apa Pak? Mungkin Bluder Cokro? Iya itu juga termasuk. Bluder Cokro ya. Dan juga kemarin ada yang ikut program magang di MBKM, yang mengikut program Dikti itu juga ada yang di Inka juga ada, maupun anak perusahaan Inka itu juga ada untuk prodi teknik. Sedangkan pendidikan tentunya karena itu magang pendidikan di sekolah-sekolah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, itu kita gunakan untuk magang pendidikan. Jadi kita banyak mitra. Luar biasa. Sudah barang tentu ketika anak-anak didik kita, mahasiswa kita, ketika magang kemudian berprestasi, biasanya perusahaan tuh nggak usah jauh-jauh lari kemana-mana. Sudah tahu bahwa mahasiswa Unipma ternyata bisa mengerjakan apa yang mereka harus kerjakan. Ya, kemungkinannya itu sangat mungkin untuk bisa direkrut begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, sekarang kita menuju ke penerimaan mahasiswa baru. Saya ini harus memberikan big applause kepada Unipma karena tiap tahun itu lebih dari 1.000 mahasiswa. Wow. Tepuk tangan virtual. Tepuk tangan virtual lagi, luar biasa. Saya semakin juga melihat Pak, sekarang para dosen juga langsung turun gunung ini Pak ya. Turun gunung untuk bisa mengundang para siswa di berbagai wilayah, tidak hanya Kota Madiun ya Pak ya, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan ya, untuk bisa bergabung di Universitas PGRI Madiun. Luar Jawa pun sangat luar Jawa betul sekali. Terakhir kemana Pak kemarin itu Pak? Terakhir itu terbang kemana itu? Kalau Lombok ya. Lombok juga, Kalimantan juga. Nah, kita juga kedatangan mahasiswa dari Kalimantan juga ya walaupun tidak banyak tapi sangat-sangat support ya. Sejauh ini kita punya mahasiswa juga dari Nusa Tenggara kan Pak ya? Betul. Jadi itu tentunya ketika semakin banyak mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia itu sangat sangat membantu membangun suasana pembelajaran yang lebih bagus. Betul. Harapan kami ya teman-teman siswa SMA ya, terutama yang dari luar Jawa,
ayo kita datang ke Unipma. Betul. Yang jelas kalau di terakhir kemarin itu kalau bicara posisi Unipma di global ya, kita kan sama-sama tahu bahwa itu posisinya ranking 45 di level nasional versi EduRank. Dan kalau di Madiun nomor satu jelas nomor satu. Betul. Berarti ini boleh kita laporkan kepada Bapak Wali Kota dan Ibu ya bahwa dengan datangnya mahasiswa Unipma dari berbagai wilayah di Indonesia juga bisa turut mempromosikan Kota Madiun seperti apa yang tadi Pak Jeffrey sampaikan ya. Luar biasa. Oke, baik. Kemudian saya juga mau berterima kasih nih Pak. Saya suka banget kalau ada podcast semacam ini. Kita harus berterima kasih sama Biro Sistem Informasi dan Jaringan. Sekarang muanya ini ya Pak ya sudah nggak pakai teks paperless ya Pak ya. Semuanya sudah era digital dan ini semuanya dibantu oleh bironya Pak Jeffrey juga. Ya, boleh cerita sedikit Pak terkait dengan Biro Sistem Informasi dan Jaringan. Biro Sistem Informasi dan Jaringan ini ya, yang pertama mereka fokus pada visi pada visi yang disampaikan Pak Rektor terkait digitalisasi. Jadi yang pertama biro ini mengembangkan aplikasi dan pengembangan software. Jadi ketika unit-unit di lingkup Unipma itu membutuhkan aplikasi software yang dibutuhkan dan itu tentunya dalam rangka memperkuat pelayanan mutu, itu pasti akan dilayani oleh biro ini. Semua unit, baik itu di level prodi, di level unit kerja biro, semuanya pasti membutuhkan salah satu software untuk mempercepat pelayanan. Jadi itu penting untuk dosen maupun mahasiswa. Kita punya yang pertama kalau untuk pembelajaran Ibu itu ada Elma yang sudah kita kenal bersama. Kemudian saat ini kita sedang mengembangkan model, mohon maaf, kita sedang MOOC Massive Online Learning itu digunakan untuk kuliah terbuka. Wow. Jadi boleh diberi bocoran sedikit Pak? Saya kok semakin penasaran ini sama program barunya. Jadi MOOC itu dari manapun luar negeri maupun di dalam negeri itu bisa mengikuti kuliah dalam bentuk sistem kredit semester. Mereka pilih saya ingin kuliah apa. Mereka mengambil itu secara free terbuka di Unipma melalui MOOC. Jadi modelnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di luar negeri itu kan ada jurusan hukum mengambil mata kuliah tertentu. Nah, kita itu sudah mempersiapkan platform itu. Luar biasa sekali. Mendukung juga salah satu program di Biro Kerjasama terkait sistem kredit transfer. Berarti nantinya mahasiswa kita juga bisa memilih mata kuliah lain atau meskipun bukan jurusannya, tapi bisa belajar melalui program MOOC tadi. Itu sebenarnya kan salah satu filosofi MBKM. Betul. Saya pikir Bu Fitra pengalaman ya. Kalau di luar negeri saya mau ngambil hukum pun boleh. Nah, seperti itu kita siapkan platformnya untuk luar itu. Biasa. Kemudian juga infrastruktur jaringan dan server karena kita sedang tahap pengembangan ini sedang upgrade teknologi dual band ya. 2,4 GHz dan 5,4 GHz. Mungkin yang lebih sederhananya 4G dan 5G ya. Harapannya pelayanan terhadap mahasiswa maupun dosen terkait jaringan di Unipma itu bisa lebih cepat. Nah, ini sedang kita bangun dan tentunya perbaikan infrastruktur, salah satunya server kita coba perbaiki dan kita kembangkan ya. Keamanan server juga kita menjadi penting ya. Karena kalau kita berbicara digital itu tentunya akan banyak serangan-serangan terkait dengan web maupun dengan apapun fasilitas digital yang kita punya itu juga kita tingkatkan. Kemudian untuk humas ya ini salah satunya podcast yang kita ambil. Yang ke depan ya mungkin bisa ini Bu Fitra ini usulannya bagus ya, ada radio online ya, kita bisa siapkan untuk itu. Yang jelas semua usulan positif itu kita tampung demi kemajuan Unipma. Betul. Wah, sudah nggak sabar ini para siswa yang sedang menonton podcast Unipma untuk bisa langsung bergabung ya. Nah, berkaitan dengan
aplikasi yang terus dikembangkan oleh SIJ ini, sedikit informasi Pak bahwa Pusat Pengembangan Bahasa juga sudah mendapatkan fasilitas positifnya, yaitu sekarang sudah bisa tes TOEFL Lite itu tidak hanya mahasiswa sendiri secara online, namun juga dari luar. Ini juga berkat istilahnya berkat kerjasama Pusat Pengembangan Bahasa dan Sistem Informasi Jaringan. Ini harus benar-benar dipersiapkan dengan bagus, dan alhamdulillah dari Pacitan, Surabaya, dan berbagai kota lainnya itu sudah bisa mengakses untuk bisa ujian online, dan sertifikatnya sudah bisa langsung didapatkan 1 jam setelah selesai ujian. Luar biasa. Kemudian terakhir kita menuju ke lembaga penjaminan mutu. Nah, tentu harus ada yang ini ya Pak ya, menjamin mutunya ya Pak ya. Nah, ini bagaimana Pak terkait dengan hal ini? Ya, yang jelas lembaga penjaminan mutu di Unipma itu terus melaksanakan peningkatan mutu dan perbaikan, baik itu di bidang akademik maupun akademik. Ya, jadi kita terus kembangkan terus yang namanya mutu, standar mutu sudah kita tentukan, dan tentunya bisa dilihat di web LPM. Ya, di sana sudah tertera terkait mutu yang ada di Unipma. Jadi pelayanan pembelajaran, kalau hal kecil bagi adik-adik mahasiswa itu jangan khawatir ya. Jadi setiap kualitas pembelajaran itu pasti dijamin mutunya, karena di sana harus ada persyaratan, misalnya prodi harus memiliki pedoman terkait pembelajaran, pedoman dosen yang mengajar siapa, rancangan pembelajarannya harus disiapkan dan sebagainya. Itu terus dimonitor di setiap semester. Jadi itu dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu. Contoh misalnya adik-adik ingin membayar SPP, bahkan waktu pelayarannya pun kita ada jaminan mutunya. Jadi berapa lama dia membayar, lewat mana, dan itu terus kita tingkatkan. Jadi terus kita tingkatkan. Kalau bisa bahkan bayarnya pun, kalau sekarang kan tidak perlu contoh dalam hal pembayaran SPP, kita sudah punya kerjasama dengan bank, dan itu bisa lebih efisien dan terus ditingkatkan. Biasanya kita diberikan virtual account seperti itu untuk mempermudah. Luar biasa sekali. 6 biro yang berada di bawah komando dari Bapak Wakil Rektor Bidang 4, Bapak Dr. Jeffrey Handika MPD MSI. Baik Pak, pesan terakhir nih untuk para sobat online yang tentu saja sedang menonton. Apa yang ingin disampaikan supaya tidak ragu untuk bisa memilih Unipma, karena memang fasilitasnya sudah disebutkan tadi ya Pak. Betul. Ya. Boleh mungkin di-sharingkan kepada adik-adik di sana. Ya, untuk adik-adik siswa SMA yang ada di luar sana, tentunya tidak perlu ragu pilih Unipma, karena di sini memang kita tadi prestasi sudah kami sampaikan dengan kerjasama terbanyak. Kemudian dari Edurank kita sudah posisinya 45. Kemudian juga di Madiun nomor 1. Kemudian juga kita punya UKM. Jadi kalau ada adik mahasiswa pengen punya soft skill di luar bidang akademik, kita juga memfasilitasi itu. Kemudian juga karena tadi banyak kerjasamanya, kita bisa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Salah satunya pertukaran mahasiswa, bahkan bisa nanti di sana dalamnya ada pertukaran budaya, dalam hal ini sharing. Sehingga adik-adik ketika menghadapi era global itu tidak kaget. Ketika kita ada yang luar negeri yang datang ke kita, atau sebaliknya dari kita datang ke luar negeri, itu sudah gap sosial itu sudah tidak terlalu, karena sudah saling memahami. Itu yang penting. Kemudian tentunya selain kerjasama dalam negeri, kita juga punya kerjasama selain luar negeri, kita juga punya kerjasama dalam negeri. Ya, adik-adik juga nanti bisa belajar di kampus
dalam negeri, baik di luar pulau maupun di dalam pulau. Jadi betul. tentunya pengalamannya akan banyak ketika ada kuliah di Unipma. Untuk rekan-rekan mitra yang menyaksikan ini, terima kasih telah bermitra dengan Unipma. Bagi yang belum, monggo. Kita sekaligus mengundang. Terutama dari kita sangat terbuka sekali kerjasama di bidang terutama saya percaya sebetulnya mitranya juga bukan dari Madiun saja ya Pak ya, karena podcast ini bisa disiarkan dimanapun Bapak Ibu berada ya, bisa menawarkan kerjasamanya. Betul, terutama mitra bidang industri ini sangat kita terbuka. Mahasiswa kita ada dari teknik, ada dari FIK, ada dari Fakultas Ilmu Kesehatan, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentunya ketika kita kerjasama dari mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman sebenarnya dunia nyata kerja itu seperti apa. Itu harapan kami kerjasama dengan industri seperti ini. Tidak hanya itu, bahkan penelitian pun jika industri butuh peneliti, dosen-dosen kita juga siap. Luar biasa. Itu harapannya, kita sangat terbuka untuk kerjasama seperti itu. Wow, baik. Tentu saja Pak, apa yang kita diskusikan tadi semuanya muaranya itu menuju ke kebaikan mahasiswa dan juga dosen. Baik, saya berdoa semoga biro-biro di bawah kepemimpinan Pak Jeffrey ini semakin bisa berinovasi ya, dan juga tentu saja memajukan Unipma. Baik, saya sebelum mengakhiri ya, saya ingin sampaikan untuk sobat podcast Universitas PGRI Madiun di sana, seperti apa inovasi dan gebrakan dari wakil rektor yang lain. Selain wakil rektor bidang 4, masih ada wakil rektor bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Nantikan tentu saja di podcast selanjutnya. Saya haturkan terima kasih kepada Pak Wakil Rektor bidang 4 atas kehadirannya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih untuk atas undangannya. Terima kasih untuk semangatnya untuk bisa memajukan Unipma. Majukan Unipma. Oke. Terakhir kita boleh Pak menyampaikan ke semuanya sobat online tagline kita, yaitu Unipma Smart and Competitive. Boleh ya Pak ya? Oke, baik. Sambil mengepalkan tangan. Oke, baik. Unipma Smart and Competitive. Baik, saya Fitra pamit undur diri dari ruang dengar sobat online podcast Unipma. Sampai jumpa pada podcast mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Unipma Smart and Competitive.